Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kita siang hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW pada saat beliau tinggal di Madinah. Dia sudah memiliki masjid, sudah memiliki majlis. Di antara sahabat-sahabat yang hadir itu ada yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini merupakan sahabat Rasulullah SAW, seorang anak muda yang sangat sederhana, tetapi pengabdiannya, khidmatnya dalam melayani Rasulullah SAW sangatlah sangat antusias. Setiap kegiatan Rasulullah SAW selalu diiringinya. Pada saat Rasulullah ingin berjalan, dia siapkan sendalnya untuk Rasulullah. Pada saat Rasulullah ingin berwudu, dia sediakan air untuk Rasulullah. Begitu dia melayani karena cintanya kepada Rasulullah. Dia ingin berkhidmat kepada Rasulullah karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Dengan pelayanan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, Rasulullah tersentuh hatinya. Dia memikirkan seorang pemuda ini begitu cintanya kepadaku, begitu setianya dalam melayaniku, sehingga suatu ketika Rasulullah memanggil Ka'ab itu, memanggil Rabi'ah bin Ka'ab itu. Ya Rabi'ah, ta'al, sini Rabi'ah. Lalu Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada Rabi'ah ini. Sa'alni ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku hai Rabi'ah. Karena begitu banyak pengabdian Rabi'ah ini kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rabi'ah ini tadi. Sehingga Rasul mengatakan, "Sa'alni ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku." Rabi'ah ini merupakan pemuda yang sangat sederhana, yang tidak punya kedudukan di masyarakat. Harta dia tidak miliki, jabatan dia tidak miliki, popularitas dia tidak miliki, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi pada saat Rasulullah SAW menawarkan, mintalah kepadaku, tentu jika dia meminta sesuatu diijabah atau dikabulkan oleh Rasulullah, pasti sesuatu itu akan dia dapatkan. Lalu apa kata Rabi'ah kepada Rasulullah? Apa yang engkau minta kepadaku hai Rabi'ah? Apakah harta? Apakah jabatan? Apakah sesuatu yang engkau ingin dapatkan di dunia ini? Tetapi permintaan orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, dia ingin bukan hanya bersama dengan Rasulullah di dunia, dia ingin bukan hanya duduk bersama di majlis Rasulullah SAW di dunia, tetapi rasa cinta itu ia ingin sampaikan ke akhirat kelak. Walaupun mungkin jasad berpisah dengan raga, tetapi dia ingin tetap bersama Rasulullah. Sehingga permintaannya Rabi'ah ini kepada Rasulullah, as'aluka murafiquka fil jannah ya Rasulullah. Permintaan aku tidak ada hal yang lain ya Rasulullah, aku ingin bersama denganmu nanti di surga. Aku ingin bersama denganmu nanti di surga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, adakah hal yang lain engkau ingin dapatkan wahai Rabi'ah? Karena Rasulullah tahu pemuda ini yang orang yang sangat sederhana, tidak memiliki apapun di dunia ini. Adakah hal yang lain engkau ingin mintakan kepadaku hai Rabi'ah? Tidak ya Rasulullah, aku cuma hanya meminta, aku ingin bersama denganmu nanti di surga. Ini tentu permintaan yang sangat luar biasa, yang begitu cintanya kepada Rasulullah, yang pemikirannya tidak ada lagi tentang dunia. Tentu berbeda dengan keadaan kita. Kalau dalam keadaan susah, mungkin yang kita minta kepada Allah supaya dilapangkan. Pada saat kita tidak memiliki harta dunia, apa yang kita mintakan kepada Allah? Minta dilapangkan rezeki. Pada saat kita dalam kesusahan, kita ingin kebahagiaan, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tentu dengan Rabi'ah yang begitu cintanya kepada Rasulullah, yang dia pikirkan bagaimana kehidupan dia di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab permintaan Rabi'ah ini dengan jawaban, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud.
Wahai Rabi'ah, jika memang itu permintaanmu kepadaku, maka bantu aku untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan banyaknya sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengiyahkan tetapi dengan syarat, wahai Rabi'ah. Wahai hamba-hambaku, wahai umatku, aku ingin bersama denganmu. Permintaanmu jika engkau ingin bersama denganku nanti di surga, bantu aku merealisasikan permintaanmu itu dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan Rabi'ah ini bukan hanya untuk dirinya tentunya. Kita sebagai umat Rasulullah juga punya kesempatan yang sama dengan Rabi'ah ini. Jika kita cinta dengan Rasulullah, jika kita ingin bersama dengan Rasulullah, jalannya kata Rasulullah, banyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu timbul dalam pertanyaan diri kita, kenapa dengan sujud itu? Ternyata dengan sujud itu setidaknya ada 3 simbol yang kita lakukan pada saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalam keadaan sujud kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka yang paling kita muliakan, posisi kepala yang paling kita muliakan. Pada saat kita sujud ke hadapan Allah, kita rendahkan serendah-rendahnya, yang sama rata dengan posisi kaki kita. Kita hina di hadapan Allah. Jika kita mengagungkan Allah, Allah itu maha besar. Pada saat sujud kita mengatakan, aku ini kecil ya Allah. Pada saat kita mengatakan Allah karim, Allah mulia, pada saat sujud mestinya kita merasakan aku ini hina ya Allah. Pada saat kita mengagungkan Allah, Allah itu maha berkuasa. Pada saat sujud mestinya kita merasakan aku tidak memiliki daya dan upaya di hadapanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna sujud yang pertama. Jika hanya sujud sekedar simbol, sujud sebagai formalitas kita dalam beribadah, tentu bukan sujud itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada saat sujud kita menghinakan diri kita mengecilkan diri kita menganggap kita tidak punya kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dalam kehidupan dunia ini, apakah kita berkuasa mengatur kehidupan kita? Banyak hal-hal yang terkadang kita pikirkan kita mampu, tetapi tidak, kalau kata Allah tidak mampu. Kita lihat saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Banda Aceh. Saya yakin mungkin sehari, sedetik sebelum kejadian itu dia tidak pernah terpikirkan apa yang akan ia alami. Tapi jika Allah berkehendak, kun fayakun, Allah berkehendak, siapapun tidak ada yang mampu menghalanginya. Pada saat itu kita merasakan, pada saat itu meyakini bahwa kita tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun pada saat ini kita punya jabatan, sekaya apapun harta yang kita miliki saat ini, jika Allah berkehendak, dalam sekejap hal itu bisa Allah balikkan dan Allah mampu atas itu. Mestinya pada saat kita sujud kita merasakan kehinaan itu, kita merasakan bahwa diri kita hina di hadapan Allah, kita kecil dan kita tidak punya kuasa. Kemudian makna sujud, kenapa sujud itu merupakan pintu jalan kita menuju surga dan bisa bersama Rasulullah. Ternyata dalam sujud itu posisi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan pada saat dia dalam keadaan kaya, bukan pada saat apa yang ia inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kata Allah, orang yang paling dekat denganku itu adalah pada saat dia posisi dalam keadaan sujud. Pada saat sujud itu kita dekat dengan Allah. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah dalam keadaan sujud apapun hajat kita. Kemudian yang ketiga, kenapa sujud itu bisa menjadikan simbol kita bisa masuk ke dalam surga dan bersama Rasulullah? Karena dengan sujud itu bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ceritanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mau sujud. Bukan masalah sujud dan tidaknya, tetapi dia tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada iblis, iblis tidak mau melaksanakannya.
Pada saat itu Allah kutuk iblis itu menjadi makhluk yang paling murka di hadapan Allah. Tetapi bagaimana dengan kita? Dalam sehari 5 kali yang Allah wajibkan kita untuk sujud. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Jangan sampai dari 5 waktu yang Allah wajibkan itu ada kesempatan yang tidak kita lakukan, yakni sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis sekali perintah dan tidak mau melakukan, Allah kutuk dia menjadi makhluk yang paling hina. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita memperbanyak sujud, minimal kita laksanakan salat-salat wajib kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mampu untuk salat berjamaah di masjid, tetapi jangan sampai itu kita tinggalkan. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah waktu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehina apapun kita, sebanyak apapun dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang selalu ingin berkomunikasi dengan kita melalui salat yang kita laksanakan 5 waktu itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memudahkan segala langkah kita, apapun yang terucap dari mulut kita, apapun yang terpikir dari pemikiran kita, apapun yang terbenak di dalam hati kita, bisa mendekatkan kita dan datangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.